Hai folks, kali ini Mimin akan cerita pengalaman ekspedisi ke makam seorang Habib di desa Lahey, yaitu Habib Said Abdi Abdullah. Dan ternyata di dekat situ ada sebuah keramat untuk Darung Bawan. Darung Bawan ini adalah seorang tokoh sakti yang dikenal bagi orang Dayak Ngaju. Perjalanan ke tempat ini sebenarnya tidak sengaja ketika Mimin melakukan perjalanan seorang diri dari Kalimantan Timur menuju Palangkaraya. Di tengah-tengah perjalanan melihat sebuah tanda keramat dan Mimin mencoba menyusuri jalan tersebut. Memang jalannya cukup kecil dan rusak dan berada di tengah-tengah hutan, sehingga menciptakan suasana yang cukup mistis dan horor. Sedikit berkenal tentang siapakah tokoh bernama Darung Bawan. Darung Bawan ini adalah manusia setengah dewa yang konon tinggal di puncak Bukit Raya. Darung Bawan ini adalah seorang tokoh yang sangat sakti dan ia memiliki tubuh yang sangat tinggi besar. Diceritakan konon di desa di Katingan yang bernama Talian Kereng hiduplah seorang wanita yang sangat cantik jelita bernama Kameluh. Kecantikannya ini sangat tersohor hingga sampai ke telinga Darung Bawan. Karena ia sangat penasaran dan ingin mempersunting Kameluh ini, ia pun segera turun menuju Talian Kereng dari Bukit Raya. Dan singkat cerita, dia berusaha meminang sang gadis dan sang gadis pun menyukai Darung Bawan. Namun ia memiliki satu persyaratan untuk bisa meminangnya, yaitu si Darung Bawan harus membuat sebuah riam di Sungai Katingan yang harus selesai dalam 1 hari sebelum ayam berkokok. Merasa persyaratan diajukan Kameluh sangat ringan dengan kesaktiannya, maka ia segera mengangkut batu-batu dari puncak Bukit Raya untuk membuat riam di Sungai Katingan. Lalu pada siang hari dia merasa ingin beristirahat sejenak. Tak disadarinya ternyata dia tertidur lelap hingga bangun pada siang hari. Dan ia pun sangat menyesali karena ia tidak dapat menyelesaikan riam yang telah dijanjikannya kepada Kameluh. Darung Bawan pun kembali dengan perasaan tertunduk dan menyesal kepada Kameluh karena ia tidak mampu menyelesaikan janjinya. Namun apa dinyana, ia tidak mampu meminang sang gadis. Oleh sebab itu dia harus kembali ke puncak Bukit Raya. Namun ia berkata bahwa sang Kameluh pun tidak akan bisa menikah dengan siapapun juga yang kesaktiannya di bawah Darung Bawan. Dan ia berjanji akan menjaga Kameluh dan keluarganya. Maka Darung Bawan memberikan sebuah guci yang berisi emas dan sebuah tiruk atau tombak pusaka. Dan ia berkata kepada Kameluh bahwa ia atau keluarganya jika dalam kesulitan bisa memanggil Darung Bawan dengan menaburkan beras kuning dan memanggil namanya. Maka Darung Bawan akan segera turun dan menolong Kameluh serta keluarganya. Bukti peninggalan cerita ini masih bisa kita lihat di desa Talian Kereng berupa batu yang disebut batu balang. Bentuknya mirip seperti keramik yang hanya bisa dilihat ketika kemarau panjang. Mungkin sekarang sudah tidak bisa dilihat lagi karena sudah tusut atau sudah hanyut tertutup oleh pasir akibat penambangan emas. Mimin tidak tahu kenapa makam Habib ini disematkan juga dengan nama Darung Bawan. Apakah sang Habib memiliki hubungan dengan tokoh Darung Bawan yang dikenal oleh orang Dayak atau tidak? Namun, ketika Mimin bertemu salah satu peziarah di tempat ini, ia juga mengatakan sang Habib ini memiliki perawakan yang tinggi besar, yang dadanya sekitar 7 gawang. Dan memang tidak jauh dari makam sang Habib ini ada sebuah masjid atau keramat besar milik Darung Bawan. Dan dahulu katanya ketika sang peziarah masih kecil, tidak jauh dari makam ini ada sebuah sepunduk dan sandung yang sekarang sudah tidak ada, namun hanya tersisa gigi atau tiangnya sedikit. Dan juga ada sebuah keramat yang sudah rubuh. Dan juga tidak jauh dari lokasi ini ada sebuah telaga keramat atau dikenal juga telaga Darung Bawan, di mana setiap orang yang setelah melakukan berziarah atau bernazar di keramat ini, mereka akan mandi di telaga itu
dan percaya bahwa dengan mandi di telaga itu bisa membuang hal-hal buruk berupa sakit penyakit atau kesialan dan segala macam. Oke, berikut ini perjalanan kita menuju keramat Masjid yang ada dekat makam Sang Habib. Ini Jihi, bekas Jihi Sandung yang ada di sini. Sekarang sudah tidak ada. Masjidnya sudah rubuh. Oke folks, selamat datang. Kita saat ini berada di Desa Lahey. Tepatnya di sebuah makam, ada sebuah makam Habib di desa ini. Dan kebetulan di depan saya ini ada sebuah keramat atau masjid, orang bilang. Dan masjid ini cukup besar sekali, dihiasi oleh banyak sekali kain kuning yang menunjukkan tanda keramat. Mari kita lihat perjalanan kita menuju makam seorang Habib yang konon katanya lebar usuknya, dadanya itu 7 gawang, atau seorang yang tinggi besar. Dia seorang Habib. Dan di sana ada bekas keramat yang sudah rubuh dimakan usia. Dan dekat sini katanya ada sebuah danau tempat orang mandi untuk membuang sial atau membuat hal-hal yang buruk. Nah, ini bekas keramat yang sudah runtuh. Oke, dan tadi sempat ketemu warga di sini. Sekarang sudah tidak ada. Dia cerita di sini dulu ada sebuah sandung. Sisa jihinya saja sekarang sudah tidak ada, sandung atau sapunduk. Nah, ini bekas jihinya, bekas tiangnya sekarang sudah rubuh, sudah tidak ada, jadi hanya sisa tiangnya saja. Ini, dan kita Habib yang katanya seorang tinggi besar, 7 kilan dadanya. Oke, nanti kita coba cari danaunya. Danau di situ katanya tempat orang mandi untuk membuang penyakit, buang sial, buang hal-hal buruk. Kita akan coba ke sana. Tadi perjalanannya cukup menantang, jalannya sangat kecil, rusak. Nanti kita akan share di YouTube perjalanannya menuju tempat keramat ini di Kalimantan Tengah. Ya, ini dia. Assalamualaikum, shalom. Ini
Ini dia keramatnya makam Habib Said Abdi Abdullah, daerah di Darung Bawan di Desa Lahey, Mangkutub. Nah, beliau ini yang katanya seorang tinggi besar, seorang ulama. Sampai sekarang kita belum tahu karena belum ada narasumber yang bisa kita tanya apakah beliau ini asalnya dari Arab, tapi juga mengatakan ini dari Banjar. Nah, ini yang katanya 7 gawang atau 7 kilan, 7 gawang seperti ini, ada 7 besar rusuknya. Fox bisa bayangkan, dan ini kita bisa lihat panjangnya makamnya. Ya, makam Habib Said Abdullah, Habib Said Abdi Abdullah, Darung Bawan di Desa Lahey, Mangkutub, Kalimantan Tengah, di Pulang Pisau. Oke Fox, kita akan berjalan lagi untuk mencari danau yang katanya tempat keramat juga, tempat orang mandi. Ciao, God bless. Kita sudah menemukan lokasi danaunya. Ya, danau keramat. Dan ada ziarah juga di sini. Sepakai sepeda itu itu danau lah. Oh, pernah nampak ulu besertilah Kak Mandu itulah. Dia tuntiara danau gitu lah. Kurikuto lah. Berapa danau gitu. Ini kita sudah menemukan danau keramat, danau Darung Bawan, dan ini tangga keramatnya, dan ada beberapa peziarah juga yang datang ke sini. Oke. Nah, saat ini saya berada di danau Darung Bawan di Desa Lahey. Saya sudah menemukan danau keramatnya tadi. Dan ini keramatnya. Jadi danau ini walaupun musim kering nggak pernah surut, ya. Jadi ini dipercaya orang mandi di sini untuk buang sial, buang sesuatu yang buruk, penyakit dan hal-hal yang tidak baik lah. Nah, kayaknya memang sudah disiapin tempat gini. Jadi tidak jauh dari makam seorang ulama yang 7 gawang. 7 gawang tuh, ini 1 gawang, ini 7 panjang dadanya, ya. Dan ini kita berdoa tetap Tuhan yang mengabulkan segala sesuatu. Kita hanya berikhtiar bahwa kita membuang sesuatu yang tidak baik supaya hidup kita semakin baik. Oke Fox, ini di Desa Lahey di Kalimantan Tengah.
la la